Halo, gue Alvan dari Base Jupiter Algoritma Data Science Academy. Jadi di sini gue mau ngejelasin dari project terakhir gue di Algoritma Data Science ini, yaitu adalah Modify Emotion Based Tweet for Spotify Playlist Recommender. Dimana di sini gue akan mencoba menebak dari perasaan yang sedang orang itu rasakan melalui tweet terakhir yang dia berikan. Kemudian gue akan memberikan suggestion yang bertujuan agar orang tersebut moodnya menjadi lebih baik, atau mood yang tadinya yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik, atau menjadi lebih semangat dalam menghadapi sesuatu. Oke, di sini gue udah menyiapkan dashboardnya, di mana dashboard ini gue build menggunakan shinyapps.io. Aplikasinya sendiri gue taruh di shinyapps.io, di mana basic daripada aplikasi ini menggunakan bahasa R seperti itu. Jadi alasannya kenapa sih gue membuat aplikasi ini? Yang pertama, kita hidup di Indonesia, di Jakarta, dan kebetulan gue salah satu orang yang hidup di Jakarta. Gue merasa bahwa Jakarta itu sumpek kadang-kadang, gue baru pulang kerja stres atau segala macam, dan ternyata setelah gue cari datanya masuk ke dalam peringkat ke-6 tingkat stres cukup tinggi, dimana kinerja dan produktivitas kita itu salah satunya adalah kunci dari keberhasilan dari karir kita. Mengatasi stres tersebut, kita bisa mendengarkan musik. Kenapa musik sekarang? Kenapa gue memilih Spotify? Karena bisa dilihat Spotify salah satu streaming musik yang cukup populer saat ini. Jadi data yang kita analisis dan dia open public, jadi bisa diakses oleh siapapun. Seperti itu. Jadi bagaimana sih cara kerjanya atau gambaran besarnya? Yang pertama, saya akan mendapatkan tweet tersebut dari scraping API-nya atau mengakses API dari API public dari Twitter. Kemudian saya mendapatkan tweet terakhir dari seseorang. Kemudian saya akan memprediksi atau menganalisis Twitter tersebut itu memiliki atau cenderung ke mood apa, ke marah, sedih, takut, atau merasa sedang kasmaran atau love, atau sedang sedih, atau sedang senang. Jadi ada 5 tipe daripada sentimen. Di sini saya akan mencoba mendemokan dari end product daripada hasil analisis dan pemodelan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya akan memasukkan salah satu Twitter, salah satu public figure, di mana saya nggak tahu di sini terakhir dia sedang tweet apa, seperti apa, dan bentuknya, dan kira-kira dia sedang merasa seperti apa, seperti itu. Jadi di sini saya akan merekomendasikan genre pop. Lalu di sini klik recommend playlist. Bisa kita lihat di sini Bapak Basuki Cahayapurnama Putra ini, tweet terakhir dia adalah "Terima kasih Pak Deddy" disertai oleh link. Dan di sini model saya memprediksi bahwa Bapak Basuki ini sedang senang, seperti itu. Jadi Bapak Basuki ini sedang senang, dan di sini saya mengambil genre pop. Lagu-lagu apa sih yang cocok buat dia, begitu. Jadi dari lagu-lagu yang cocok untuk saat ini adalah lagu yang di sini bisa kita lihat ada lagu-lagu yang cukup terkenal, seperti itu. Karena di sini saya merekomendasikan berdasarkan popularitas dari artis tersebut atau soundtrack tersebut, begitu. Jadi di sini bisa dilihat ada One Direction, ada Calvin Harris, ada 21 Pilots, ada Marshmello, atau ada Khalid, dan lain-lain, seperti itu. Dan karakteristik seperti apa sih yang cocok buat mood yang sedang senang ini? Jadi di sini bisa kita lihat ada karakteristiknya. Dia dengan densibility cukup tinggi dan loudness cukup tinggi, dan energi cukup tinggi. Dan di sini valence-nya sendiri ini tidak terlalu tinggi, begitu. Jadi apa sih densibility, loudness, dan energy sini? Kita bisa lihat dari densibility di sini. Jadi bisa dilihat dari hasil unsupervised learning kita mendapatkan saya mendapatkan bahwa saya clusterkan semua database
musik yang saya dapatkan di Spotify menjadi 5 cluster. Yang pertama ada love mood, energetic mood, swing mood, chill and sad mood, kemudian ada happy and joy mood. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan masing-masing ini memiliki karakteristik musik yang berbeda-beda seperti itu. Kenapa cluster di sini tidak sama seperti bahasa di kenapa tidak saya pastikan menjadi 5 mood saja, kenapa namanya berbeda-beda, karena masing-masing dari mood tersebut memiliki empiris masing-masing. Seperti love dan happiness itu agak bersinggungan, karena ketika Anda senang, mungkin Anda senangnya itu akibat dari Anda sedang jatuh cinta atau dari hal-hal lainnya. Seperti itu. Anda bisa saja ketika Anda marah itu karena Anda sedang sedih. Jadi seperti itu. Dan 5 daripada perasaan ini atau mood ini tidak serta-merta saya menjadikan kelas tersebut, tapi saya melihat daripada karakteristiknya, apakah ketika senang ketika sedang kasmaran kita kasih dia lagu cinta-cintaan juga? Enggak, belum tentu. Misalkan Anda yang tadi senang, bisa-bisa Anda menjadi marah atau menjadi bete atau menjadi bosan seperti itu. Dan bisa dilihat di sini dia lebih ke instrumentalness dengan loudness yang cukup tinggi dan balance dan energinya cukup tinggi, tapi dia tidak danceability atau lagu ini cocok untuk kita berdansa atau berjoget, itu kurang seperti itu. Dan kira-kira energetic mood itu seperti apa? Oh, lagu ini tidak untuk berdansa, tapi dia memiliki energi positif yang cukup tinggi seperti itu. Dan balance di sini berbanding terbalik dengan energi, dia balance-nya cukup rendah, berarti balance ini lebih untuk lagu-lagu orang yang sedang santai, sedang ingin relax seperti itu. Dan bisa dilihat di sini ada di sini ada chill and sad mood. Jadi bisa dilihat balance-nya semakin rendah, maka lagu tersebut cocok untuk orang-orang yang sedang santai atau relax dengan instrumentalness tinggi, akustikness tinggi, dan energi yang cukup rendah seperti itu. Karena pemodelan untuk masalah simple tidak perlu diselesaikan dengan pemodelan yang rumit seperti itu. Jadi bisa di sini saya membandingkan untuk Spotify sendiri. Untuk prediksi modelnya ini saya mencoba menggunakan model KNN, Night Bias, dan Run of Forest. Run of Forest memiliki akurasi yang cukup tinggi, 99.5% seperti itu. Dalam prosesnya kita dapat menarik banyak insight daripada dataset yang sudah saya dapatkan atau saya kumpulkan sebelumnya. Seperti itu. Kita lihat bahwa persebarannya dari masing-masing genre itu berbeda-beda. Seperti itu. Bisa dilihat di sini, misalkan kita ambil contoh dari musik pop, rata-rata itu banyaknya di angka 70 ke atas, seperti itu. Jadi dia memiliki kecenderungan atau memiliki average dari popularitas itu paling tinggi di antara yang lain. Jadi kita bisa lihat ada genre, bisa di sini ada kita mau mendengarkan metal atau misalkan atau ingin mendengarkan K-pop. Di sini K-pop itu memiliki popularitas yang cukup rendah ternyata. Jadi Spotify ini mungkin lebih banyak digunakan oleh kebanyakan, maksudnya dibandingkan oleh fans K-pop. Mungkin di sini bisa kita tarik kesimpulan target market daripada orang-orang, apa sih yang orang cari di Spotify itu lebih ke arah musik-musik pop atau musik-musik yang tidak spesifik, ini Korean pop atau Japan pop atau yang lainnya, tapi lebih general, populer seperti itu. Dari dataset yang saya miliki, saya memiliki sekitar 4.000 data yang sudah dilabelkan jadi love, fear, sadness, happy, dan anger. Dan data di sini persebarannya cukup baik, tapi kita ada kekurangan di label fear dan love. Mungkin
ini yang menjadi salah satu kendala dari model saya untuk menebak atau memprediksi daripada karakteristik daripada fear dan love di sini. Ketika orang tweet marah, dia lebih cenderung orang Indonesia itu menggunakan tanda baca yang cukup banyak. Ada tanda seru, tanda tanya, dan kata-kata seperti gue, kalau, salah, atau yang lainnya. Jadi lebih seperti kayak mau lu apa, tanda tanya banyak seperti itu. Jadi mungkin bisa diartikan bahwa orang yang menggunakan tanda baca cukup banyak, dia lebih cenderung moodnya ke arah marah. Bahwa kebanyakan orang Indonesia pada saat menuliskan kata-kata di Twitter itu menggunakan tanda baca untuk menerangkan apa daripada perasaannya, seperti itu. Masih memasukkan tanda baca, di mana di sini kita lihat ada tanda tanya dan tanda seru, cukup signifikan dan banyak di masing-masing mood, seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat kalau untuk untuk mood takut, dia lebih cenderung ada kata takutnya atau takut banget, seram, seperti itu. Ketika orang sedang kita detect love atau sayang atau kangen atau butuh, bisa dibilang bahwa sedang berbunga-bunga hatinya, maka di sini patternnya lebih ke arah ada kata-kata cinta, sayang, hati, dan banget. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu aja dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Next step-nya, dari segi bisnis apa aja sih yang bisa kita simpulkan, atau pemodelan ini bisa dikembangkan sejauh apa untuk bisnis-bisnis lain. Jadi bisa saja daripada prediksi-prediksi ini orang senang, bisa diambil keputusan bahwa ketika orang ini sedang sedih, kita tidak bisa menawarkan produk sesuatu yang berkaitan dengan cinta-cintaan, mungkin aja. Jadi kayak misalkan dia sedang sedih, kita telemarketing kita menghubungi bahwa orang ini sedang sedih, jadi jangan kita rekomendasikan produk-produk atau misalkan sistem kita memiliki targeting, ini orang sedang sedih, kita nggak usahlah memberikan dia suggestion untuk membeli produk-produk yang berkaitan dengan cinta-cintaan atau berkaitan dengan pasangan atau even berkaitan malah kita harus lebih memberikan kepada dia ketika orang sedih atau marah, kita merekomendasikan barang-barang seperti yang membuat dia relax atau membuat dia senang, atau kita bisa merekomendasikan ketika kamu lagi senang nih, kita bisa merekomendasikan bagaimana kalau kalian bisa subscribe daripada produk streaming kita merekomendasikan film-film yang bergenre apa, seperti itu. Dan untuk jembatannya adalah kita di sini fokusnya adalah orang, ketika kita bisa menebak atau menganalisis orang kecenderungan moodnya sedang apa, dan kita ini menjadi jembatan bahwa kita bisa merekomendasikan produk atau jasa yang kita miliki. Jadi banyak untuk penjembatannya, karena di sini saya mencoba memodelkan bahwa dari kata-kata seseorang kita bisa menebak atau menganalisis kata-kata tersebut, dia sedang senang, sedih, atau marah, dan kemudian kita bisa memodelkan hal yang lain untuk merekomendasikan dan menjadi jembatan yang baik. Seperti itu. Terima kasih.